Halo, ketemu lagi di Masakan Ayah. Minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin buat yang merayakan. Oke, hari ini saya akan bikin rawon. Rawon ini masakan khas dari Jawa Timur. Saya sudah siapkan daging dan bahan-bahannya. Di sini saya pilih daging sapi bagian luar ya. Karena kalau khas dalam itu biasanya tanpa lemak, ini jadi ada lemaknya. Biasa digunakan juga untuk bahan steak. Saya sudah potong-potong ukuran sesuai selera. Kemudian bahan utama bumbu ada kluwek. Di sini saya pilih 3 biji kluwek. Tips aja, ini adalah kluwek. Cara memilihnya adalah cukup digoyang-goyang. Apabila dia isinya tidak bergoyang, berarti bahannya bagus atau menempel dalam kulit ya. Kemudian ada asam jawa secukupnya, ada gula merah, boleh juga menggunakan gula pasir, tapi saya gunakan di sini gula jawa atau gula merah. Kemudian 1,5 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh lada. Ini saya sudah sangrai dulu ya supaya wanginya keluar. Kemudian ada kemiri 3 biji, ada jinten secukupnya, dan ini pun sama saya sudah sangrai supaya wanginya benar-benar mantap. Kemudian ada cabai 4 biji ya, cabai keriting, ada 4 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah 6 siung bawang merah, kemudian ada kunyit. Kunyit di sini jangan terlalu banyak, cukup 1 ruas saja, sekitar 1,5 cm. Kemudian ada jahe, ada lengkuas buat disangrai, kemudian ada serai. Serai ini saya karena ukurannya besar jadi saya cukup 1, tetapi kalau serainya kecil bisa 2 biji ya, 2 serai. Kemudian ada ini daun jeruk ya. Daun jeruk ada 4 lembar, kemudian ada daun salam 4 lembar. Saya gunakan juga di sini kucai untuk menambah aroma wangi. Kucai nanti terakhir. Kemudian ada garam. Tidak ketinggalan ada juga yang menemani rawon, biasanya ini adalah kecambah ya. Kecambahnya itu pilih yang seperti ini, yang belum tumbuh sampai ke ekornya ya, jadi cuma ada kepala kecambahnya aja. Biasanya yang suka dengan telur asin juga ditemani dengan telur asin. Yuk mari masak sekarang. Ya, pertama-tama kita akan blender bahan-bahannya terlebih dahulu. Karena kebetulan tempat yang besarnya ada trouble, jadi saya gunakan yang kecil. Kita akan blender 2 kali karena memang bumbunya cukup banyak ya. Oke, saya masukkan. Kemudian kita masukkan cabenya juga. Oke, kemudian bahan yang sangrai juga kita masukkan semua sini ya. Termasuk ini. Kita masukkan separuhnya dulu yang kluweknya. Kemudian kita tambahkan airnya pakai asam jawa ya. Oke, kita blender. Masukkan lagi ya.
apinya sedang aja. Masukkan serai sama lengkuas. Masukkan juga daun jeruk sama daun salam. Terus diaduk-aduk sampai minyaknya keluar dari bahan-bahan ini ya, bumbu-bumbu, dan sampai benar-benar wangi. Jangan lupa untuk terus mengaduk supaya tidak kering di bawah. Sudah benar-benar mulai wangi. Kalau bumbu kurang matang, biasanya nanti pada sop itu masih berasa hambar bumbu-bumbunya. Jadi pastikan bumbu itu benar-benar matang. Tandanya itu minyaknya keluar ya dari bahan-bahan masakan ini. Ini udah mulai kelihatan. Nah, tadinya berat udah mulai terasa ringan ya. Itu juga tandanya ya. Dagingnya udah bisa kita masukin, apinya kecilin dulu supaya tidak ada yang gosong. Apinya kita hidupkan lagi. Kita oseng-oseng sebentar dagingnya ya, supaya bumbu benar-benar meresap. Ini dagingnya kurang lebih setengah kilo ya. Jadi pas untuk 4 porsi. Terus diaduk-aduk supaya tidak kering ya, dan bumbu juga masuk ke dalam serat-serat daging. Oke, kita akan kasih kuah setelah ini ya. Kasih air. Kita kasih air, ini air yang air. Kita aduk-aduk sekali lagi ya. Kita masukkan garamnya secukupnya. Kemudian kita masukkan juga gulanya. Saya gunakan gula Jawa. Oke. Saya tidak menggunakan penyedap karena memang dari bumbu-bumbu dan daging pun sebenarnya sudah sangat cukup ya untuk bikin rawon ini sedap. Kita coba dulu ya, apakah bumbunya sudah cukup. Masih kurang garam, saya tambahkan dulu garam. Sama kurang gula ya, kayaknya kurang manis. Oke, kita tambahkan juga gula. Oke. Nanti setelah hampir mau matang, kita akan masukkan daun kucai. Kita coba lagi. Mudah-mudahan sudah cukup. Cukup, manisnya udah pas, gurihnya juga sudah pas. Saya akan tambahkan kucai ya. Potongnya jangan terlalu pendek, cukup ukuran segini. Kita akan masukkan
aduk lagi. Kucai ini menambah aroma wangi ya. Sama benar-benar nanti terasa sedap. Ini sudah matang ya, udah bagus. Tanda-tandanya kalau yang yang belum tahu cara gimana sih kuah itu yang benar-benar sudah matang, kemudian meresap dan seperti ini ya. Jadi tadi kan agak sekarang lebih gelap. Pertama warnanya lebih gelap, kemudian ada minyak gitu ya, ada minyak-minyak di bagian atasnya. Nah itu biasanya ini berarti bumbunya sudah benar-benar menyatu ya. Bumbu sudah menyatu dan benar-benar sudah matang dan tidak akan terasa hambar ya. Oke, ini sudah pas, tadi saya sudah coba, manisnya, gurihnya sudah pas, tinggal dihidangkan. Kita mencoba ya, pertama taburi dulu nasinya dengan toge, kemudian kita masukkan lauknya. Oke, bisa di rumah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya mantap, meskipun nggak pakai penyedap, dengan bumbu yang pas, rasa gurih. Kita coba dagingnya. Dagingnya pun cukup empuk, nikmat. Pemirsa di rumah, selamat mencoba rawon khas Jawa Timur.